Ya, selamat datang lagi di Sonowolf yang episode kedua ya. Jadi langsung aja kita masuk ke judulnya. Pada kesempatan kali ini judulnya adalah minder. Kalau di judul pertama itu ada burnout. Kali ini kita bahas mengenai minder, mediocre atau merasa diri ini rendah diri, nggak pede, malu, habis itu ya menganggap diri tidak berdaya, jelek, kotor, busuk, tidak berguna, tidak punya bakat dan lain sebagainya. Itulah minder. Yang mau gue sampaikan di sini adalah kenapa kita minder, penyebab kita minder, dan cara mengatasi minder sendiri. Langsung mulai aja to the point. Kenapa kita bisa minder? Yang pertama, kita enggak melihat ke dalam atau terlalu melihat ke dalam. Sebagai contoh, kita tidak melihat diri ke dalam. Ya jelas, kalau kita nggak ngeliat diri ke dalam, kita bakal nggak tahu apa potensi yang sebenarnya ada dalam diri kita. Namun kalau kita terlalu melihat ke dalam dan dalam sampai kita terlalu dalam, jadinya kita melihat kelemahan kita terlalu besar daripada apa bakat-bakat dan potensi kita gitu. Di zaman era sosial media sekarang, kita cenderung membandingkan diri dengan orang lain, artis, orang-orang yang lebih sukses, everything yang terlihat di sosial media. Seseorang yang terlihat keren, glamor, atau dia lebih pintar, lebih keren lah istilahnya, lebih lah. Sosial medianya bagus, kameranya bagus, visualnya bagus, pembawaan materinya bagus, segala macam. Sedangkan kita masih melakukan sebisa kita, sama kayak gue nih sekarang gitu. Jujur li, episode kedua ini judulnya minder adalah karena diri gue sendiri juga barusan ngerasain yang namanya minder. Jadi case-nya itu adalah gue ngelihat konten orang yang lebih wow gitu, lebih keren, visualnya bagus, editingnya bagus, pembawaan materinya bagus, ilmunya juga bagus dalam. Pokok gue mati. Nah, dan gue di situ minder, gue ngerasa gue kurang. Yang gue lakuin ampas, sampah, gak ada nilainya dibandingkan si A yang melakukan dengan effort dan segalanya. Ya, kita harus mengakui dulu kalau kita benar, dia keren, kita biasa aja, kita buluk, kita no effort, kita gak ada manfaat yang bisa menghibur atau apa dan lain sebagainya. Kita akui itu. Tapi kita juga harus memikirkan dampak dari minder ini. Kalau kita terus-terusan minder, ya maka akan selamanya kamu mengutuk diri kamu sendiri gitu.
Kalau kamu minder terus tanpa melakukan perubahan, improvisasi, pembelajaran ulang, upgrading skill, ya kamu akan selamanya seperti itu, mengutuk dirimu di tempat yang sama setiap hari. Kamu tadinya pingin belajar, pingin mencoba, pingin memulai, tapi ada rasa minder lagi datang. Gak jadi. Kapan mau mulai? Padahal semua orang juga mulai dari nol, dari bodoh, dari jelek. Kamu melihat dia sudah melewati berbagai waktu, berbagai percobaan, berbagai gagal, dan kamu melihat hasil mereka yang keren. Sedangkan kamu masih di titik baru mau mulai, melihat mereka ujung-ujungnya minder. Wajar, akui kamu minder, akui saja. Percuma kita bohong pada diri sendiri kalau kita nggak mengakui dia keren dan kita masih di titik nol. Nah, setelah kita tahu kenyataannya, mereka keren dan kita biasa aja, kita nol, kita minder. Kita sudah akui kita minder, kita sudah akui kita masih di bawah. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah terobosan baru. Kita harus memikirkan gimana caranya kita memulai dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa kita di mana berasal, tanpa mengharapkan ekspektasi apapun, tapi tetap punya target pengembangan diri lebih baik daripada kemarin, lebih baik daripada percobaan yang gagal, lebih baik daripada sesuatu yang dimulai tidak selesai. That's it. Untuk mengatasi minder ini, gue terfikirkan beberapa cara. Yang pertama, asah apapun itu yang kamu sukain. Gunain apa yang kamu punya. Dan tetap disiplin sama yang namanya pengembangan diri. Meskipun itu cuma 0,0001 per harinya. Lebih bagus lagi kalau 1% per harinya. That's it. Itulah minder. Jadi kesimpulannya pada episode 2 kali ini, kalau kamu beneran minder, merasa kurang, akui. Gak ada salahnya mengakui. Toh kalau gak diakui, itu akan menghantui pikiran kamu sendiri. That's it. Jadi akui, mulai, improvisasi, gagal gak masalah, karena pengumpulan dari kegagalan itu adalah pembelajaran yang bisa mengimprove diri kita ke depannya. That's it. Ya mungkin itu Sound of Wolf episode 2 tentang minder, mengatasi minder dengan cara mengakui dan juga improvisasi. That's it. Mungkin sekian aja episode 2. Gue udah agak serak nih karena nggunain suara bass gue. Thank you. Jangan lupa untuk komen dan subscribe. Bye.